Coba Anda bayangkan, Anda lagi jalan-jalan santai, liburan di New York. Terus tiba-tiba ada orang asing minta foto bareng di pinggir jalan. Beberapa minggu kemudian, nama Anda mendadak disebut di sidang kasus suap korupsi bernilai puluhan miliar di Jakarta. Iya, itu bener-bener lompatan yang sangat ekstrim ya. Dari yang cuma sekedar tegur sapa biasa di trotoar, tiba-tiba masuk jadi bagian dari berkas penyidikan KPK. Banget! Makanya hari ini kita mau membedah tuntas artikel dari Kompas.com tanggal 11 Juni 2026. Ini terkait klarifikasi Raffi Ahmad, yang kebetulan sekarang menjabat utusan khusus Presiden ya. Dia terseret kasus PT Blu-ray Cargo. Nah, mari kita bedah kronologinya dulu. Ini kan awalnya pas Raffi baru selesai ikut maraton di Chicago kan? Iya, benar. Terus dia mampir ke area pertokoan milik WNI di New York, kayak Awang Kitchen atau Indo Java gitu. Dan disitulah staf Blu-ray Cargo yang kebetulan posisinya berdekatan, lihat dia. Terus spontan aja bilang, Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading, foto dong. Respon standar lah ya kalau orang kita ketemu figur publik di luar negeri. Pasti. Raffi juga mengiyakan aja, difoto di depan toko. Nah, pas itu stafnya sempat nawarin kayak jasa pengiriman ponsel gitu. Tapi Raffi ngakunya cuma ngerespons ala kadarnya sekedar basa-basi. Ibaratnya gini loh buat Anda yang dengerin. Kayak Anda senyum ramah ke staf promosi di mall, ngeladenin basa-basi mereka sebentar, besoknya foto Anda dipakai buat ngeklaim Anda sebagai pelanggan VIP mereka. Iya, persis kayak gitu. Cuma pertanyaannya, kalau ini murni cuma pencatutan nama buat marketing bodong, kenapa obrolan trotoar ini bisa sampai dibahas di meja hijau KPK? Nah, itu dia yang bikin penasaran. Kok bisa nyambung ke sana? Jadi di persidangan itu, jaksa kan lagi memetakan jaringan dan modus operandi Blu-ray Cargo ini, nama Raffi itu muncul dari klaim sepihak si staf. Katanya ada penitipan 2 unit iPhone 17. Tunggu, 2 unit iPhone? Cuma gara-gara ponsel 2 biji KPK sampai turun tangan? Nah, bukan begitu. KPK juga udah mengkonfirmasi kalau mereka tuh nggak fokus ke urusan 2 ponsel itu. Skala skandal yang sebenarnya ini jauh lebih masif. Wow, oke. Seberapa masif memangnya? Ini kasus dugaan suap senilai 63,1 miliar rupiah. Dan itu dilakukan oleh pemilik Blu-ray sendiri, John Field, kepada sejumlah pejabat Ditjen Bea Cukai. Hah? 63 miliar? Sebentar. Masuk akal nggak sih sebuah perusahaan kargo berani nyuap sebesar itu? Maksud saya, itu angka yang luar biasa besar cuma buat ngelolosin barang. Gimana mekanisme realnya di lapangan sampai uang segitu bisa balik modal? Ya karena suap sebesar itu bukan sekedar, uang rokok buat 1-2 petugas di lapangan. Ini tuh biaya sistemik. Biaya untuk memanipulasi prosedur resmi di pelabuhan. Jadi kayak ada jalur khusus yang dibeli gitu? Betul. Normalnya, setiap kontainer yang masuk, apalagi kargo yang mencurigakan, itu wajib masuk jalur merah. Harus ada pemeriksaan fisik yang ketat banget. Logis sih. Terus uang 63 miliar itu dipakai buat apa? Uang itu dipakai buat memastikan kontainer Blu-ray ini selalu dialihkan ke jalur hijau. Ya ampun, jadi nggak diperiksa sama sekali dong? Sama sekali nggak. Seolah-olah isinya tuh cuma barang rumah tangga biasa. Padahal isinya ribuan barang elektronik KW dan ilegal yang perputarannya itu bernilai ratusan miliar. Pantesan. Jadi mereka ini ibaratnya ngebeli jalur VIP permanen di pelabuhannya. Tepat sekali. Makanya wajar kalau KPK sampai menyita aset yang nilainya 40,5 miliar rupiah. Sebanyak itu? Berupa apa aja tuh? Ada uang tunai, emas antam, sampai puluhan jam tangan mewah dari hasil penggeledahan. Gila. Pantesan aja pengacaranya Raffi Hotman Paris sampai menyoroti kuat kalau ini tuh murni pencatutan nama. Sindikat ilegal kayak gini kan butuh banget yang namanya validitas palsu ya. Nah, itu poin pentingnya. Memajang foto selebritas kelas A seolah-olah mereka pakai jasa kargo itu adalah taktik klasik. Tujuannya buat ngeyakinin calon penyelundup atau klien lain kalau jalur mereka ini terbukti aman. Strategi name dropping tingkat tinggi ya. Kalau kita hubungkan ke kehidupan sehari-hari, ini bikin merinding sih. Sangat. Kenapa Anda merasa merinding? Ya karena di era sekarang ini satu foto kasual aja bisa dimanipulasi jadi alat validasi bisnis miliaran rupiah tanpa sepengetahuan kita. Jadi untuk Anda yang mendengarkan, seberapa waspada sih Anda harus menjaga interaksi di ruang publik? Harus ekstra waspada. Niat Anda mungkin cuma sekedar ramah. Tapi foto Anda itu bisa aja diubah jadi brosur berjalan buat sindikat kriminal.
Iya, bener banget. Ngeri ya? Dan sebenarnya kasus ini tuh membawa kita pada sebuah pemikiran yang jauh lebih krusial soal keamanan secara luas. Gimana? Maksudnya tuh? Coba dijelaskan. Gini, kalau sebuah perusahaan kargo aja bisa dengan begitu mudahnya memanipulasi sistem keamanan pelabuhan nasional, hanya dengan menyuap petugas supaya kontainer mereka lewat jalur hijau tanpa diperiksa fisik, Berarti ada bahaya lain yang mengintai ya? betul, pertanyaan terbesarnya, barang berbahaya apalagi yang mungkin sedang mengalir bebas masuk ke negara ini. Bersamaan dengan tumpukan barang elektronik ilegal itu ya? Wah, iya juga ya. Iya, kasus ini tuh menunjukkan sebuah ironi yang tajam banget. Sebuah foto kasual di jalanan aja nggak bisa nembus privasi Raffi Ahmad karena dia murni cuma basa-basi. Tapi segepok uang suap ternyata kebalikannya ya. Tepat, uang suap ternyata bisa dengan sangat mudah menembus gerbang pertahanan negara kita. Gerbang pertahanan yang seharusnya melindungi kita semua ternyata punya celah seharga 63 miliar rupiah. Silakan Anda renungkan hal tersebut. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, itu sudah jadi fakta persidangan. Jadi terkait fakta ada di persidangan terungkap, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka, dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, ada yang 3 itu minggu kemarin mungkin sudah diupdate oleh Jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 ke penuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam partai yang besar gitu ya. Jadi saya mungkin karena ini sudah nyampe persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tentunya. Tapi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan? Sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan partai yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Sedikit saya ingin jelaskan. Waktu itu memang benar saya berangkat ke luar negeri, saya lari maraton bersama Ariel, Gading dan Desta. Gading dan Desta nggak ikut maraton. Yang ikut maraton saya sama Ariel di Chicago maraton. Itu major maraton loh. Dan juga istri saya juga ikut. Dan di situ banyak para pelari-pelari Indonesia. Saya juga sambil ngecek mereka. Bulan berapa? Waktu itu Oktober 2025. Ya. Mendekati hari pernikahan waktu sama istri. Kan kita kan sama kalau sama istri saya kan. Oh sayang. Ya. Baru nakal jalan terus. Ya saya udah enggak. Maksudnya. Jadi saya sama Nagita, sama Ariel, sama Gading, sama Desta. Setelah saya lari, saya ngecek teman-teman Indonesia sambil berlari, warga negara Indonesia yang lari, kita kasih semangat. Setelah selesai dari Chicago, karena masih ada waktu kosong, saya berangkat juga ke New York sebentar. Di New York juga sama.
saya mempromosikan teman-teman yang punya usaha di New York. Ada yang namanya Awang Kitchen, ada yang namanya Indo Java, ada juga itu Indo Java itu toko kelontong yang isinya memang produk-produk Indonesia. Jadi kalau orang-orang Indonesia yang kangen sama masakan Indonesia, produk Indonesia di sana. Kalau Awang Kitchen itu sudah cukup lama. Ada banyak teman-teman pejabat, teman-teman public figure, teman-teman udah terkenal sekali. Kita up. Itu dua itu menjadi destinasi kita. Lalu juga saya bersama teman-teman Indonesia muter naik mobil, jalan-jalan, naik motor. Kita kibarkan bendera merah putih di New York. Waktu itu ada vlognya kok di Lance Entertainment. Nah, jadi saat saya makan di Awang Kitchen dan juga di Indo Java itu, setelah kegiatan itu selesai, kalian bisa lihat nanti di vlognya dan di fotonya banyak teman-teman Indonesia ngajakin foto, ngajakin apa. Saya keluar dari Awang Kitchen, 1, 2, 3 toko di sebelahnya itu ada yang namanya Blu-ray. Mereka panggil saya, Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading foto dong sama saya. Loh, ya sudah kami foto. Di depan tokonya. Di depan toko. Tidak masuk ke dalam. Dia ngelihat Mas Raffi boleh ngeliat nggak? Aduh, cuman waktu saya juga nggak terlalu banyak. Ya. Kami harus pergi lagi karena itu terakhir saat kita mau pergi. Ya. Ada fotonya Ariel, ada fotonya Desta, ada fotonya Gading. Nanti bisa dilihat. Nah, ini nih di foto. Saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu dalam kira rame-rame gitu kan? Ya, lagi rame-rame saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu. Intinya saya basa-basi. Baik, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain. Hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa. Nggak ada. Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi. Saya tidak ada nomor teleponnya mereka. Tidak pernah terima kiriman apapun. Tidak pernah terima kiriman apapun. Bahkan Tidak. namanya pun nggak ingat ya. Namanya pun nggak ingat. Memesan pun Enggak. maksudnya memesan pun secara transaksional pun enggak, hanya sebatas basa-basi. Saya nggak ada komunikasi sama mereka. Cuma saya bingung, kok dibilang saya ada komunikasi sama mereka? Kok dibilang, nah ini Awang Kitchen, bisa teman-teman lihat. Ini Awang Kitchen, ini saya bangga dengan Awang Kitchen, Indonesia restoran kok. Saya di situ sebagai utusan presiden, teman-teman. Nah itu dia tuh. Nah tuh ada Desta, ada ini kita bareng-bareng, kita support ini yang namanya Awang Kitchen ini. Banyak orang Indonesia datang, ngajakin foto sama saya, sama Ariel. Ya kita terima. Saya senang kok, kita senang. Orang Indonesia semua pada datang, pada heboh lah ya. Bukan karena saya sih, karena Ariel sih. Karena Ariel Desa Gading. Nah, setelah dari sini, nah itu tuh, Koko Awangnya tuh. No, yang itu tuh. Yang itu Koko Awangnya, teman kita. Senang. Saya undang siapapun itu datang. Malah ditraktir semuanya sama kita lah di situ lah. Ada gitu. Nah, sambil Ariel bayangin aja. Segitu mulianya Ariel nyanyi untuk menghibur di sana. Ini tanpa dibayar, tanpa apa, karena ini kesadaran kita aja untuk mensupport teman-teman yang punya usaha. Nah, lalu kita ke Indo Java. Ini seperti toko kelontong yang memang isinya adalah produk-produk Indonesia. Nah, ini nih. Nah, di sampingnya ataupun di depannya lah kira-kira lah. Ini saya jelaskan secara detail. Ini kok suaranya begitu sih? Ya begitulah. Nah, ini aja Indo Java ini kita support. Kenapa? Karena sudah lama ibu ini aja saya agak lupa namanya. Dia senang banget setelah kita datang aja. Aduh Mas Raffi terima kasih ya. Jadi orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika bisa pesan di situ. Nah gak lama, nah ini Blu-ray nih yang tiba-tiba ujung-ujung saya dibilang pesan dan lain-lain. Gak ada saya pesan sama sekali. Nah itunya Awang Kitchen di sebelah. Nah itu Indo Jaya. Pokoknya di samping Indo Jaya atau di samping Awang Kitchen saya aja lupa. Nah inilah nih ujung-ujung dia panggil saya. Itu mobilnya kan pas saya mau masuk mobil. Nah ibu yang satu ini sama ibu yang satu ini lupa namanya. Nah sama Koko ini saya juga baru kenal. Tiba-tiba ngajakin foto saya sama Gading. Ariel lagi masih ngerokok kayaknya. Habis gitu menyusul lah. Ariel juga ada fotonya juga sama Desta kan. Nah di sini saya di sebatas ini basa-basi terjadilah
sedikit basa-basi di situ Mas Raffi spontan ya, saya bilang spontan, saya bilang gitu Mas, oke. Si ceweknya bilang Si apa? ceweknya bilang, Nawarin. dia yang menawarkan kok. Itu pun satu handphone ngapain sih? Uang receh juga enggak, di bawah uang receh apa? Bukan lagi cuma satu handphone, dia sekarang mendingan beli. Oh jadi isu nasional gitu loh. Satu handphone dibilang satu laptop, kenapa? Nah tuh ada setelah itu foto Ariel sama Desta. You nggak masuk ke dalam kan? Ya saya pokoknya dia ngebuka Mas ini masih cuma ngeliat, oh iya, nah, kita kan harus pergi Pak. Iya. Udah setelah itu, tapi ada Ariel, ada Desta, ada Gading, kenapa saya yang di tapi nggak apa-apa, saya tahu segala resiko apapun ya. Jadi intinya waktu dia basa-basi, Iya. reaksi kamu gimana? Waktu ditawarkan, mau nggak ada iPhone baru gitu loh? Reaksi kamu apa? Belum, oh ada iPhone baru, saya aja nggak tahu. Tanya sama istri saya ini, aduh jadi saya harus bongkar rahasia. Saya ini orang yang paling gaptek. Sama. Sama, saya ini cara. Nggak waktu si cewek Blu-ray itu nawarin, mau nggak kita kirimin iPhone baru? Reaksi kamu apa? Tidak Yes. mau, dia bilang tadi aja mau kirim gratis. Ada buktinya nanti, ada salah satu Nah, nanti ada chat ya. dia. Dia ada chat, dia bilang gratis, saya bilang, aduh, dia ngomong ke saya, enggak, saya nggak usah, enggak mau, kalau gratis saya nggak mau, saya bilang gitu. Nanti aja, dia bilang kalau pesan, iya udah, nanti kalau ada yang gitu pesan, oke, saya hanya sebatas gitu aja loh Bang. Tidak ada pemesanan. Dan selanjutnya tidak ada pemesan. Mereka pun tidak pernah kirim gratisan. Tidak pernah kirim Dan gratisan. pembicaraan sudah hilang, begitu selesai pulang udah selesai. Tidak ada komunikasi lagi. Saya nggak mungkin juga orang baru kenal saya kasih nomor telepon, maksudnya ya bisa terjadi aja sih, tapi seingat saya nggak ada gitu. Ya. Jatuh tuh. Ya itu TV One. TV One. Itu dijatuhin sama orang Metro tuh. Ini. Naikin. Nah ini kebetulan ada juga. Jadi saat saya lagi di Amerika, ada satu bakery terkenal namanya Dominic. Mana Vina? Nah Vina sebentar di sini. Ah, Nah ini ini. alhamdulillah memang ya Allah itu setelah saya pulang haji memang banyak ditolong. Vina ini kerja di salah satu toko kue bakery terbaik di dunia. Namanya apa? Satu-satunya orang Indonesia. Enggak sih, ada beberapa ya? Ada beberapa dan dia alhamdulillah bisa kerja di New York di toko itu. Lalu Vina karena kontrak kerjanya habis dan lain-lain, dia harus pulang. Tapi saya tanya sama si Dominic itu kalau kalian lihat itu semua orang kalau mau belajar pastry ataupun aduh susah banget orang Indonesia bisa diterima di situ. Saya bilang sama Vina, udah kamu pulang, saya nanti komunikasi karena memang saya bagian utusan generasi muda biar generasi muda punya harapan. Urusan pembiayaan untuk apa ya waktu itu ya? Untuk visa dan lain-lain saya tanggung. Kira-kira hampir 500 juta saya tanggung buat Vina agar dia bisa melanjutkan mimpinya dia supaya dapat ilmu dan bisa bermanfaat untuk pulang ke Indonesia. Nah alhamdulillahnya juga ternyata Vina itu kamu tinggal di mana? Aku sewa di tempatnya Cilili. Cilili itu ternyata yang Orang Bukan yang Blu-ray. punya, bukan yang punya, dia cuma nyalurin sewa-sewa. yang ada foto sama aku itu. Iya. Nah salah satu itu yang 2 orang itu ada yang namanya Cilili. Kebetulan ini tinggalnya sama Cilili. Ternyata Cilili kasihan sama aku gitu ya. Iya. Iya Dan kan? terus dia chat aku. Nah coba kamu jelasin. Tiba-tiba Saya dia- sudah heboh nih. Saya sudah heboh. Dalam minggu ini dia chat kamu. Bilang apa dia? Itu kayak kasihan Arafi. Terus aku kan awalnya aku nggak tahu kenapa Ci gitu. Dia yang foto di depan Blu-ray Blu-ray. itu jadi kasus. Padahal dia itu nggak masuk, cuman foto aja di depannya. Terus yang soal iPhone ada nggak bukan? Dikasih gratis Ya, aja padahal gitu. kita tawarin gratis, dia aja nggak mau. Nah itu yang keras tuh apa? Padahal dia ditawarin gratis nggak mau. Ah itu Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.